Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai produksi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, saya Hanif Rastiawan sebagai pemateri yang pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksan sebagai pemateri kedua dan Mar'atus Salihah sebagai pemateri ketiga. Dalam bab ini kita awali dengan 3 langkah pembahasan. Yang pertama, kita memeriksa data produk domestik bruto real setiap penduduk. Yang kedua, memperhatikan peran produktivitas jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap jamnya oleh pekerja. Kemudian menghubungkan antara tingkat produktivitas dan kebijakan ekonomi yang dipakai oleh suatu negara. Bisa dilihat pada gambar atau figur satu ini, data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia seperti Inggris, Cina, dan Amerika Serikat tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi negara terkaya dan negara miskin tidak selalu akan berada di posisi terkutuk selamanya. Apa sih yang menjadi penyebab perubahan ini? Ya, benar, penyebab perubahan ini adalah produktivitas, yaitu merujuk pada banyaknya barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerja setiap jamnya. Mengapa? Karena pendapatan perekonomian harus seimbang dengan pengeluarannya. Apa saja sih faktor-faktor produktivitas? Menurut Robinson Crusoe, faktor-faktor produktivitas terbagi menjadi modal fisik yang berupa perlengkapan peralatan dan struktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga pekerjaan semakin cepat dan hasilnya lebih baik. Kemudian yang kedua, modal manusia yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pekerja melalai pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya. Kemudian sumber daya alam yang berupa tanah, sungai, kandungan mineral yang tersedia di negaranya. Contoh, negara Malaysia berjaya karena memiliki tanah yang subur sehingga cocok sebagai lahan pertanian. Kemudian negara timur seperti Arab dan Kuwait berjaya karena memiliki minyak yang begitu besar. Kemudian ada penguasaan iptek. Penguasaan iptek merupakan pemahaman tentang cara-cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Investasi asing. Investasi asing adalah salah satu cara sebuah negara untuk dapat berkembang. Yang berikutnya, pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan upah, menciptakan gagasan baru, dan meningkatkan standar hidup. Orang yang terpelajar sebagai contoh akan mengemukakan gagasan baru tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Hak milik dan stabilitas politik. Bagaimana sistem harga dapat mengordinasikan transaksi antara produsen dan konsumen dalam perekonomian pasar. Menekankan peran pengadilan dalam menjalankan undang-undang hak milik dan menegakkan kontrak. Perdagangan bebas. Perdagangan antara kebijakan orientasi ke dalam dan orientasi keluar. Dalam konteks negara-negara miskin, kebijakan orientasi ke dalam bertujuan untuk melindungi industri lokal dan persaingan asing dengan menaikkan tarif dan hambatan perdagangan. Kebijakan orientasi keluar mengintegrasikan negara dengan dua ekonomi global dan memanfaatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Menunjukkan bahwa kebijakan orientasi keluar lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan produktivitas, standar hidup, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian dan pengembangan. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan standar hidup, serta peran pemerintah dalam mendorong penelitian dan pengembangan. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik yang terakhir yaitu mengenai pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ini akan mengakibatkan peningkatan produktivitas dan juga peningkatan PDB. Hal tersebut dikarenakan adanya semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan dan juga adanya peningkatan konsumsi. Nah, menurut para ahli, pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan 3 dampak. Yang pertama, meregangkan sumber daya alam. Yang kedua, mencairkan persediaan modal. Dan yang ketiga, mendorong kemajuan teknologi. Yang pertama, meregangkan sumber daya alam. Nah, menurut Thomas Matthews, dengan adanya populasi tersebut, maka sumber daya alam ini akan menurun karena populasi tersebut akan menggunakan sumber daya alam yang ada. Namun ternyata salah, karena seiring berjalannya waktu, maka manusia ini dapat meningkatkan kepintaran mereka untuk kemajuan teknologi sehingga sumber daya alam tetap tersedia. Yang selanjutnya, mencairkan persediaan modal. Nah, dengan adanya populasi tersebut, maka modal akan menurun karena persediaan modal itu dibagi untuk tiap-tiap pekerja. Cara untuk mengatasinya yaitu pemerintah dapat memberikan insentif pada masyarakat untuk menurunkan populasinya. Nah, dampak yang ketiga yaitu akan mendorong kemajuan teknologi. Dengan adanya populasi yang meningkat, maka akan memunculkan adanya penemu, adanya ahli mesin, atau
adanya ilmuwan yang akan berperan dalam peningkatan teknologi untuk menguntungkan semua orang. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengenai salah satu prinsip ekonomi bahwa standar hidup suatu negara itu tergantung dari kemampuannya dalam memproduksi barang atau jasa. Sebuah ahli kebijakan harus mampu menggairahkan iklim-iklim produksi, menciptakan iklim-iklim produksi untuk dapat meningkatkan produktivitas secara efektif dan juga efisien.